Anjir. Iya bener lah, masa gak ada pembukaan lah yang Oke, welcome back my YouTube channel. Puspa Channel, yeay. Dia Oke, balik lagi di video gua terbaru anjay. Kita Udah sekarang lama ya? semester 6 Nah, anjay. yeay, 1 tahun lagi guys, bismillah. Selamat Intan sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih ya Puspa. Kamu padahal lebih dulu untuk ambil sempro ya, kok bisanya kamu begitu. Wah, udaranya mendung. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu, ini siapa sih namanya? Oh iya. Aduh, jujur ini pertama kalinya aku masuk vlog Puspa, jadi kalau misalkan agak-agak cringe dan freak, mohon maaf ya. Halo guys, teman-teman Puspa dan subscriber setianya Puspa. Kayak YouTuber beneran. Aku Intan, teman sekelasnya Puspa. BTW, aku udah lama banget minta buat diajakin nge-vlog, tapi baru semester 6 ini. Kalian bayangin, ya ampun. Puspa, kamu yang penting aku diajak sih. Dari tadi udah. Ih. Intan sekarang semester 6. Nah, kan kita sekelas, sadanya dong. Oke, gimana Tan? Masuk sosiologi. Awalnya tuh karena apa sih? Awalnya coba-coba ya, terus keterusan. Awalnya coba-coba. Mau jawaban yang benar apa yang enggak? Yang bener dong. Kalau jawaban bener, gara-gara waktu itu aku sempat gap year 1 tahun guys. Terus Kakak. ya aku gap year 1 tahun. Terus aku awalnya emang nggak mau masuk sosiologi kan. Awal aku ngambilnya tuh psikologi. Ya tapi nggak ada yang nerima aku nih semua psikologi PTN. Akhirnya di tahun kedua aku nyoba tetap psikologi, tapi aku harus nurunin grade supaya bisa tetap dapet PTN. Salah satunya adalah di UIN dan sosiologi. Tipis-tipis lah itu sosiologi psikologi. Enggak, itu jauh banget anjir, sumpah. Tapi lu awal-awal pasti orang kalau misalkan ditanya, lu jurusannya apa? Sosiologi. Oh, itu yang bisa baca pikiran orang ya? Itu kan? ya benar sih. Karena psikologi sama sosiologi kan orang Berimpitan ya. orang mikirnya pasti hampir sama kan? Cuman pas kita jalanin kayaknya Beda jauh. betul. Gitu. Sama. Terus lu alumni mana sih? Lu SMA? Gua SMA di Karawang, SMA 4 Karawang. Lu berarti anak rantau ya? Iya dong, Anak kos. Iya. Emang fun fact yang anak kos itu kalau misalkan makan mie mulu emang bener? Enggak. Jujur ya, sama gue kos semester ini aja ya, gue baru makan mie kayaknya di kantin 1 kali. Karena kebanyakan bukan makan mie. Sekarang tuh bukan mitosnya bukan makan mie, tapi makan ayam geprek. Gue setiap hari kayak makan ayam, setiap makan malam ayam gitu. Gila, lu petok-petok. Gue tinggal bertelur aja di sini nih. Waduh. Lu kosannya di mana sih? Jauh nggak sih dari sini? Sebutin ntar orang pada tahu. Ntar main ke kosan gue, ini lu gimana? Enggak dong. Enggak. Kalau aku dekat UIN lah, dekat biar UIN. dekat kalau kampus. Anjay. Per bulan berapa Tan? Waduh. Per bulan Rekomendasi buat penonton. oh ya. Kalau ada yang nonton. Kalau yang ada pasti ada. Ntar aku bantu untuk Iya. share. Sebulan aku kisaran 901. Fasilitasnya apa ya? Fasilitasnya kamar mandi dalam, dapat tempat tidur, udah dapat kasur dan bantal guling ya. Terus AC enggak. Kalau AC di sini lebih mahal nih. Terus kalau ini dapat lemari sama tempat meja belajar, itu penting. Dapat itu fasilitasnya 900 per bulan. Oh sama ini, kita ada dapur, terus aku nggak usah beli minum galon, jadi aku disediain kan. Oh, udah disediain galon. Jadi aman. Jadi kalau misalkan ausan nggak capek harus ngoling-ngoling abang galon. Jadi langsung aja. Betul. Terus gimana Tan selama 6 semester ini belajar sosiologi? Apa yang paling menarik dari sosiologi sih? Dosen-dosennya menarik. Dosen-dosennya menarik. Karena banyak sekali ya insight yang tidak terduga. Ide. Yang biasanya kalau misalkan dulu sebelum masuk sosiologi itu tabu banget, terus kalau sekarang udah di sosiologi ya berbalut dengan kata open minded ya. Jadinya kayak lebih mewajarkan, nggak menormalisasi, tapi lebih ke arah ya udah individu kan beda. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi aja. Kayak mau bilangnya tuh kan, kita sebagai orang yang sedang belajar sosiologi tidak pantas untuk menanyakan benar atau salah. Seharusnya pertanyaannya diganti. Tapi jujur emang
dengan masuk sosiologi lu ngerasa juga nggak sih lu nggak pernah untuk mempertimbangkan suatu hal itu benar atau salah? Cuma lihat faktor ini terjadinya karena apa? Iya itu berarti udah sosiolog banget nih anjay. Kan belajar dari lu. Kan kita tuh belajar. Terus apa lagi selain dosennya? Mata kuliahnya gimana? Mata kuliahnya menurut gua fun semua ya, menyenangkan semua. Yang paling berkesan? Paling berkesan tuh sosiologi gender aja, sumpah. Kenapa tuh? Karena lu kan dosennya juga enak ya beda. Terus gue tuh ngerasa kalau gender itu guys lebih kayak membuka perspektif, oh ternyata perempuan itu diberikan sebuah studi sendiri loh buat kita lebih bisa aware terhadap gender tadi. Terus kita jadinya punya harapan kalau misalkan kita yang biasanya patriarki bisa berubah nih pola pikirnya. Iya, dan hal itu ngebuat lu juga untuk nanti ke depan kalau misalkan punya pasangan pasti nyarinya nggak patriarki kan? Iya dong, yang penting harus saling mendukung sama lain. Ini kenapa jadi masalah aja? Iya, malu. Karena di sosiologi gender kan kita belajar arti kesetaraan kan? Betul, antara perempuan equal. Dan laki-laki itu punya hak yang sama. Betul. Dan kita juga ya diajarin terkait gender itu ternyata bukan perempuan laki-laki, tapi terkait konstruksi sosial. Sosiolog banget cuy. Ini kenapa bahas sosiologi ya? Karena kan lu lagi ngebahas soal gender. Oke, siap. Terus selain gender apa lagi? Yang paling berkesan selain gender apa ya? Ini paling Apa? Kita semester kemarin Semester 5 ya. Membahas soal sosiologi industri. Enggak, selain itu apa ya? Pedesaan. Kotaan. Kayaknya yang paling menarik emang gender sih. Gender doang berarti. Paling sama ini kali ya, sama teori-teori sosial klasik. Ih, teorinya siapa tuh yang paling lu paham? Enggak, gue tuh gak paham ya. Gue kalau ditanya teori gue juga masih kayak harus baca ulang. Kita harus recall kembali. Tapi kayak kalau tokoh sosiolog yang paling lu inget banget? Durkheim yang suicide. Enggak. Apa Durkheim itu pembagian kerja gitu. Menurut gua kalau misalkan Durkheim tuh karena namanya unik sih. Kalau di buku sosiolog itu Durkheim kan namanya Emil Durkheim doang. Terus gua pernah baca buku di perpus, nama asli dia adalah David Emil Durkheim. Terus gua sering banget dijadiin bercandaan, mau pakai teorinya David deh. Jadi biar lebih keren aja gitu, enggak Emil Durkheim gitu kan sosiolog banget ya. Gak apa-apa. Kalau Puspa apa Pus? Kalau gua favorit lu? Waduh. Karl Marx ya. Biar lebih kiri kan sih. Biar nggak ada kelas. Oh iya benar. Tapi kan kita pernah belajar kan bahwasannya ya nggak bakal bisa diri ini ya. Nggak bakal bisa disamaratain semua. Karena kan semua bekerja sesuai fungsinya. Betul. Kalau misalkan nggak fungsinya nggak berjalan masing-masing kan pasti bakal nimbulin konflik. Dan kita pernah belajar juga kan nggak mungkin di dunia ini nggak ada konflik. Betul. Karena konflik itu bisa berpengaruh antara baik dan buruk. Tapi kan kita nggak belajar itu, betul. Kita belajar gimana dampak baiknya, gimana dampak buruknya. Betul. Cari solusi jalan tengahnya. Seru kan kuliah di sosiologi? Ayo. Belajar sosiologi. Sama Puspa, jangan sama gua. Sama lu. Terus lu gimana di kuliah, aktif apa aja berarti kegiatan organisasi? Kalau sekarang kayaknya udah tinggal menunggu penurunan aja ya. Udah kayak sedikit sih kalau semester atas karena udah fokus buat ya udah kuliah aja nggak sih. Mungkin kalau dulu jujur aku lebih aktifnya di luar kampus. Apa aja tuh? Aku ikut kayak komunitasnya dari Paragon, masa gitu. Semua orang banyak yang ikutan itu. Gue enggak. Ya mungkin kan lu lagi ada proker yang lain, project yang lain gak sih? Terus gue ikut salah satu komunitas ya, program leadershipnya Paragon, itu namanya Instarter by Paragon. Siapa yang pernah ikut komen tuh di bawah ini? Dan kayak vlog ya. Gus. Terus apa lagi ya? Gue pernah ikut Hima. Terus pernah. Dibilang apa dulu Hima? Hima kebetulan nyemplungnya di Litbang, penelitian dan pengembangan. Emang anak sosiolog banget nih. Itu kan karena bantuan kakak tingkat. Terus pernah ikut di Pionir Muda UIN Jakarta. Jadi aku jadi bagian staf program dan akselerasi. Tahu nggak program dan akselerasi?
Jadi kalau di Proxel singkatannya itu kita bikin program dan gimana sih caranya memberdayakan sumber daya yang ada di Indonesia. Gila, visioner banget ya berarti ya. Oh ya, itu memang tugasnya anak Proxel sih. Kan masih kan? Masya Allah, Masya Allah dong. Masya Allah. Masya Allah. Terus lu ikut apa lagi? TEDx UIN kan? Oh iya, terakhir bener. Terakhir aku habis ikut TEDx UIN Jakarta, guys. TEDx UIN tuh apa sih? TEDx itu kayak kita tuh menggabungkan entertainment dalam bentuknya entertainment. Terus kita nanti ngundang kayak orang-orang yang punya pengalaman dan insight, terus kita tampilkan di atas panggung. Influencer gitu. Iya, influencer. Tapi nggak semua influencer bisa jadi narasumber, bisa jadi ini. Karena ada kriteria TEDx supaya itu beneran TEDx gitu. Jadi kita harus cari memang influencer yang punya ide. Jadi kalau di kita namanya ideas worth spreading. Kita sangat mengedepankan ide. Jadi nggak bisa kita ngomong doang atau ngomong-ngomong doang. Itu nggak bisa. Tapi harus ada isinya. Harus ada isinya. Ada dagingnya. Iya, harus ada daging. Jadi biar kita tuh menjual kesan kan. Jadi orang tuh datang nggak cuma jadi pendengar doang, tapi kita juga menjual kesan. Kesan seperti apa sih? Kesan dapat insight itu tadi. Kesan kita juga kayak ngadain booth, bikin kayak apa sih? Instalasi yang kayak estetik gitu. Nah itu kan kita menjual kesan. Apa nih yang membedakan webinar sama seminar? Nah kita kan bukan seminar juga. Kalau seminar kan kesannya formal. Soalnya kita juga ada performance kan kemarin. Jadi kita sangat menjual kesan. Lebih santai ya. BTW kemarin tentang apa temanya? Temanya tentang butterfly, kupu-kupu. The perfect metamorphosis. Maksudnya apa tuh? Kenapa ngambil tema itu kayaknya? Jujur, aku nangkepnya adalah tema ini tuh cocok banget buat Gen Z. Kita kan Gen Z ya. Itu adalah tema yang mana kita itu semua orang itu pasti mengalami yang namanya metamorphosis. Kupu-kupu itu pasti punya prosesnya sendiri untuk dia bisa jadi cantik kelihatan orang. Bisa jadi yang kayak wah keren banget gitu. Punya warna yang bagus, bisa terbang setinggi apapun itu. Tapi sebelum dia jadi kupu-kupu, dia pernah dikekep jadi kepompong itu lama banget. Itu kan pasti butuh perjuangan untuk dia bisa survive. Oh, filosofinya itu. Betul. Jadi kita pengen anak muda Gen Z itu kadang kita kan masih kehilangan jati diri ya. Bingung mau kemana sih ke arahnya. Masih cari identitas. Iya, masih cari identitas. Terus muda banget ya. Muda banget. Terus gimana nih caranya? Makanya kita menghadirkan influencer yang punya ide supaya anak Gen Z ini yang sedang mencari identitas dan mencari jati dirinya dia tahu, oh dia mau jadi kupu-kupu yang seperti apa ya, survive-nya kayak gimana ya. Nah, sharing sessionnya berarti di situ juga aktif banget ya. Gila, keren banget. Pesertanya ada berapa orang kalau boleh tahu? Wah, dikuotain nggak sih? Kemarin sih kuotanya cuma 100-an ya. Gitu. Terus 100-an itu orang-orangnya rata-rata di luar UIN, ada juga sih yang anak UIN. Jadi kita emang benar-benar bebas kan umum ya? Betul. Keren banget. Aku kirain kita udah ada kelas, kita di sini ada kelas Pak Ikut. Kayaknya Pak Ikut kelas. Sudah biasa ya. Terus apa lagi ya Tan kira-kira? Hobi apa Tan hobi? Kalau boleh tahu. Kayaknya kita belum ngobrol soal hobi. Ya ampun, lu udah semester 6 baru nanya hobi gua, Pus. Gak apa-apa. Teman-teman di sini kan tahu. Hobi aku sebenarnya nggak ada yang spesifik satu terus-terusan gitu ya, karena aku lebih senengnya mencoba hal baru aja sih. Jadi hobi aku mencoba hal baru. Gila, keren banget. Kalau di SMA juga apa hobinya? Di SMA mau ngapain ya? Gue mau ngapain? Berarti lu mencoba hal-hal baru yang lebih gitu di kampus. Karena menurut gue eksplorasi di kampus jauh lebih luas. Bisa luas dan gue bisa ekspresif aja kalau di kampus. Kalau di sekolah kan kayak kurang ekspresif. Gila, keren banget lu Tan. Masya Allah tabarakallah. BTW lu juga kalau nggak salah itu Wardah kan? Iya. Itu apa sih Tan? Gue soalnya Intan ini juga video vlogger kecantikan, apa beauty vlogger? Beauty content creator. Iya, di TikToknya subscribe. Enggak, gue jarang upload di TikTok. Iya, itu bagus banget. Dia juga salah satu influence yang mencoba menginfluence. Ya, influence orang-orang ya. Iya, gimana tuh Tan?
Boleh ceritain. Ya jadi aku tuh ikut namanya salah satu brand building Wardah, namanya Wardah Youth Ambassador. Di situ Wardah Youth Ambassador tuh ngumpulin kayak teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas untuk bisa merepresentasikan Wardah dengan cara kita menginfluence lewat video dan fotografi di sosial media. Seperti itu. Betul. Biasanya kegiatan kita tuh kita dikasih produk sama Wardah, tolong untuk dibikinkan video supaya orang-orang tertarik membeli produk Wardah. Itu salah satunya. Terus lain-lain adalah sebenarnya bukan cuma untuk membuat video, aku lebih menangkapnya adalah Wardah ini ingin memberdayakan perempuan. Aku menangkap dari segi sosial gitu ya, memberdayakan perempuan. Terus juga aku senang banget Wardah itu tidak pernah waktu rekrutmen nggak mandang fisik yang harus gimana, terus followersnya berapa. Menurut aku lebih enak di Wardah Youth Ambassador karena dulu pas aku daftar IG aku baru 1.000 banyak ya. Itu kalau dibanding teman-teman influencer yang lain kan udah 5.000, 10.000 itu jauh lebih jomplang kan. Nah aku 1.000 aja masih diterima karena fokusnya Wardah bukan cuma untuk kamu representasi look aja, tapi kamu juga harus punya brain dan juga behavior. Gimana nih kamu untuk menjadi orang Wardah, sosok brand Wardah yang punya behavior yang aktif, partisipatif, dan juga mungkin kalau misalnya kamu senang edukatif itu cocok dulu dengan Wardah. Karena kan kita suka ada acara-acara skincare ini gimana sih, cocoknya gimana, itu kan edukasi juga, nah kayak gitu. Berarti Wardah juga ada kegiatan. Ya, ada edukasinya. Betul. Wardah tuh sering banget bikin kayak mini workshop atau mini seminar gitu, membahasnya tentang kulit, terus membahas tentang leadership juga pernah. Pokoknya yang memang memberdayakan perempuan, karena emang konteksnya Wardah itu beauty move you. Ide. Gila banget. Tapi kayaknya kita masih banyak nih pembahasan yang lainnya. Tapi sepertinya udah jam mau 13.43 guys. Mau jam 2. Takut Pak Iput datang. Jadi kayaknya Intan kita lanjut next video aja kayaknya. Nanti kita thank you buat Intan. Makasih juga Puspa, akhirnya aku masuk ke Puspa. Gila, gue kayak apa ya? Gue kayak punya subscriber berjuta-juta ditagih mulu sama Intan. Iyalah. Tapi kita lihat ada beberapa orang di video ini, pokoknya kita lihat mereka ke depan pasti bakal jadi orang hebat. Amin. Semoga YouTuber Puspa juga menjadi orang yang sangat YouTuber. Oke. Itu aja. Thank you Intan. Bye bye.